Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlun Sabirin, NIM 1831041142, kelas PJKRE angkatan 2018 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kali ini saya akan membuat video tentang biomekanika. Langsung saja kita masuk pembahasannya, yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Ruang lingkup biomekanika. Yang pertama, developmental biomekanis, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Biomekanis of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Ketiga, rehabilitation mekanis, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Keempat, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan oleh olahraga. Kelima, sport biomekanis. Biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Fungsi biomekanika. Fungsi mempelajari biomekanika olahraga pada dasarnya hanya ada dua, yaitu meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera. Meningkatkan performa artinya bagaimana meningkatkan efektivitas gerak. Gerak yang efektif melibatkan faktor anatomi, kapasitas fisiologi, keterampilan neuromuskular, dan kemampuan psikologis atau kognitif. Proses gerakan dalam pergerakan manusia terdiri dari 3 bidang. Yang pertama, bidang sagittal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Bidang ini dikenal juga dengan poros anteroposterior. Dan kedua, bidang frontal atau transversal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu depan dan belakang, dikenal sebagai coronal atau poros mediolateral. Ketiga, bidang horizontal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2, yaitu atas dan bawah, dikenal sebagai poros melintang. Istilah yang berkaitan dengan biomekanika olahraga. Statika merupakan bidang ilmu yang mengkaji keadaan tubuh dalam keadaan statis, diam atau istirahat. B. Dinamika merupakan bidang ilmu yang mengkaji tubuh dalam keadaan dinamis atau bergerak dengan akibat yang ditimbulkan dari gerakan tersebut. Kinematika, linear dan angular. Dalam kinematika sejatinya gerak hanya ada 2, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Namun seorang atlet dapat bergerak dengan 3 cara yang berbeda. Gerak bisa linear, bisa angular, atau bisa juga gabungan atau kombinasi, yang disebut juga sebagai gerak umum. Dalam olahraga kombinasi, kedua gerak ini yang paling sering terjadi dan gerak angular yang paling dominan dilakukan oleh atlet.
Hal ini terjadi karena gerak atlet berasal dari ayunan, aksi putaran anggota tubuh ketika berputar melalui sendinya. Bahkan seluruh gerak yang dilakukan oleh setiap bagian tubuh atlet adalah gerak anguler dan melingkar. Kinetik linear dan angular. Pemahaman konsep kinetika dilandas oleh beberapa faktor, yaitu massa adalah kuantitas atau jumlah materi yang mengisi suatu benda. Kedua, inersia adalah tahanan yang menghambat aksi atau gerakan. Ketiga, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang beraksi pada sebuah benda. Keempat, berat adalah jumlah gaya gravitasi yang digunakan pada sebuah benda. 5. Bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda seperti pensil di atas meja, maka akan menghasilkan gerak translasi dan kombinasi. 6. Bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda, maka gerak yang dihasilkan benda tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan, tetapi juga ditentukan oleh lamanya gaya diberikan. Biomekanika pada olahraga renang. Renang merupakan suatu cabang olahraga yang akuatik. Renang ini juga merupakan olahraga yang sering dilakukan dalam adu kecepatan seorang atlet dalam berenang. Olahraga renang tak hanya adu kecepatan saja. Ada juga lomba seperti lompat indah, renang perairan terbuka, dan bola air. Viskositas dan densitas air kolam renang. Viskositas adalah olahraga diperlukannya usaha untuk mengayuhkan tangan saat berenang di air yang tenang, tetapi juga sekaligus merupakan alasan mengapa kayuhan ini bekerja dan perenang dapat bergerak maju. Gaya apung atau gaya ke atas. Perenang mengalami gaya apung atau gaya ke atas adalah suatu berenang. Hal ini sesuai dengan prinsip Archimedes yang berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang bersama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya gesek fluida. Ketika ada kecepatan relatif antara air dan tubuh perenang akan mengalami gaya gesek yang melawan gerak relatif perenang dengan arah sesuai arah alir air relatif terhadap tubuh perenang. Gaya gesek gelombang. Gaya gesek ini timbul dari gerakan atau gelombang air yang disebabkan oleh diri perenang sendiri, yang mengakibatkan adalah turbulensi pada air. Gaya kupu-kupu. Teknik gaya kupu-kupu terdiri dari 5 bagian, yaitu posisi tubuh. Yang pertama posisi tubuh, 2 gerakan tungkai, ketiga gerakan lengan, dan keempat pernapasan, dan kelima gerakan keseluruhan. Posisi tubuh. Yang pertama posisi tubuh, kepala masuk lebih dalam hingga di bawah lengan, dan kedua kepala hampir sejajar dengan lengan, dan ketiga kepala di atas lengan. Menurut Sumarno, tendangan tungkai pada gaya kupu-kupu yaitu tungkai bergerak naik turun secara vertikal yang dilakukan secara bersamaan dan simetris antara tungkai kanan dan tungkai kiri. Gerakannya dimulai dari pangkal paha dengan gerak menekuk persendian lutut dengan sudut 160 derajat sehingga telapak kaki tidak keluar dari permukaan air. Hanya sebagian kecil dari telapak kaki, yaitu jari-jari kaki saja yang keluar dari permukaan air. Gerakan lengan. Fase ini dilakukan dengan didahulukan membuka lengan keluar dan diakhiri dengan penangkap melalui lengkungan telapak tangan dan sudut yang dibentuk antara ibu jari dengan telapak tangan.
4. Pernapasan. Pengambilan napas pada gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas saat akhir dari tarikan sepuan luar dan mengakhiri pada sepuan atas. Mengambil udara dilakukan saat sapuan atas dan pertengahan pertama recovery. Kepala segera masuk bersamaan dengan masuknya tangan. 5. Gerakan keseluruhan. Pada gaya kupu-kupu harus ada koordinasi gerakan lengan dengan tungkai yang berirama, terutama sikap badan yang naik turun secara vertikal dan seperti ikan delfin. Pada suatu kali putaran lengan terjadi tendangan 2 kali, keras dan pelan. Pada saat permulaan tarikan sapuan luar dilakukan tendangan pertama keras dan saat dorong lengan sapuan atas dilakukan tendangan kedua pelan. Analisis gaya punggung. Sewaktu berenang, gaya punggung posisi wajah berada di atas air sehingga perenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Perenang memperkirakan dinding tepi kolam atau dapat pula melirik balok star. Gerakan pada renang gaya punggung pada dasarnya lebih fokus pada gerakan tangan dan kaki. Analisis gerak gaya dada. Gerakan pada renang gaya dada pada dasarnya lebih fokus pada gerakan tangan dan kaki, tetapi ada juga gerakan pendukung, yaitu gerakan pada leher atau kepala. Analisis gaya bebas. Posisi star. 1. Pandangan lurus ke depan pada air. 2. Posisi badan membungkuk. 3. Lutut sedikit ditekuk ke depan. 4. Posisi kaki menginjak balok star dan posisi jari kaki berada di luar balok star atau tidak diinjaki pada balok star. 5. Jarak kaki kanan dan kiri selebar genggaman telapak tangan. 6. Posisi tangan lurus ke bawah dan punggung tangan menghadap ke depan dan posisi tangan berada di samping luar kaki kanan dan menyentuh balok star. Analisis gaya bebas. Posisi badan saat berenang. Pertama, tangan. Pada saat tangan kanan melakukan gerakan masuk ke air hingga lurus ke depan atau melakukan gapaian ke depan, maka tangan kiri melakukan tarikan atau dorongan ke belakang. Kedua, setelah tangan melakukan dorongan ke belakang, tangan diangkat ke atas permukaan air dengan posisi siku tangan kiri agak ditekuk di dekat telinga, kemudian dimasukkan ke dalam air hingga posisi tangan lurus ke depan. Kepala, posisi menghadap ke bawah air atau di dalam air. Sebagian kepala berada di atas air dari batas telinga. Ketiga, pada saat mengambil napas, jika mengambil napas ke arah kanan, maka posisi tangan kiri lurus ke depan dan tangan kanan melakukan dorongan. Keempat, ada saat mengambil napas, kepala tidak boleh diangkat ke depan. Analisis gaya bebas kaki. Kaki yang pertama digerakkan secara pergantian antara kaki kanan dan kaki kiri ke bawah ke atas permukaan air. 2. Kaki digerakkan berporos dan pangkal paha dan lutut ditekuk. Badan. Posisi badan tengkurap ke dalam air dengan posisi mengapung dan badan sejajar dengan permukaan air. Tungkai bawah. Pertama, sendi pergelangan kaki. Otot metrips, origo, femoris dan tibia. Intersio oscalcaneus. Bidang frontal, sumbu frontal pengungkit jenis 1. Analisis gerak pada olahraga. Analisis biomekanik teknik olahraga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kualitatif. Kedua, analisis kuantitatif. Analisis yang mendeskripsikan teknik gerakan atau penampilan dalam
olahraga sehingga salah atau benarnya gerakan bisa diketahui biasanya disajikan dalam model hierarki. Analisis kuantitatif, analisis gerak yang mendeskripsikan kinematika gerakan dan menghasilkan ukuran-ukuran berupa angka-angka. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil dari video pembelajaran biomekanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.